MU Bai, aku datang jemput kamu pulang. Pulang? Pulang ke rumah siapa? Rumah kita dong. Li Mingxuan. Tanda tangani ini, baru aku ikut kamu pulang. Kamu tega banget ya? Wenlan, malu-maluin gak sih? Kak ini gak cinta sama kamu. Kamu masih aja nempel terus kayak permen karet. MU Bai, aku nggak bisa ninggalin kamu. Udah. Keluarga kalian isinya pembohong, aku udah muak. Cerai aja. MU Bai. Kamu minggir. Nyonya. Bos, Nyonya terluka. Tunggu dokter periksa dulu baterai aku. Ambulans. Panggil ambulans. Tapi jangan sampai Wenlan tahu soal yang kamu lakuin ke Wen King. Setengah tahun lalu, aku nemuin kematian ibu ada hubungannya sama Zhuang Wenchen. Dasar brengsek. Zhuang Wenchen, ibuku yang bawa kamu sampai ke posisi sekarang. Tapi sekarang kamu nggak cuma hianatin dia, malah mukulin aku demi selingkuhan ini. Ini kalung ibuku. Kamu nggak pantas pakai. Kembalikan. Lepasin. Aduh. Sejak itu, aku jadi hilang ingatan. Mereka suruh aku tanda tangan banyak perjanjian pengalihan harta. Bohongin aku bilang udah dijodohin sama MU Bai. Kalau bukan karena kepalaku ketabrak kali ini, aku nggak mungkin ingat semua yang dulu. Terus, kamu mau ngapain sekarang? Dia hianatin ibuku. Bikin aku hilang ingatan. Aku membiarkan semua harta yang dia tipu dari keluarga kita. Sampai bersih. Terus bawa kabur selingkuhan dan anak perempuannya. Kalau MU Bai gimana? Kamu mau ceritain semuanya ke dia? Cewek itu gimana? Nyonya baru keluar rumah sakit, dia kirim ini. Mau main apa lagi dia? Bukan, dulu aku kan hilang ingatan. Aku nggak mungkin nikah sama pria tega kayak gini. Walaupun Zhuang Wenchen bohongin dia. Harusnya tanya aku dong. Sekarang waktunya pisahin diri dari dia. Nyonya, mau cerai sama kamu. Katakan, wanita serakah ini, berapa yang dia minta? Nyonya memilih untuk pergi tanpa membawa apa-apa. Apa? Ini pasti konspirasi, wanita ini berganti taktik. Setelah sadar di rumah sakit, Nyonya bilang, dulu aku buta. Sampai bisa tertarik dengan orang dingin dan kejam sepertimu. Makanya dia nekat cerai sama kamu. Aku ini orang yang sempurna. Dia berani menggambarkanku dengan kata-kata seperti itu. Selamat bos, keinginanmu akhirnya tercapai. Surat cerai sudah aku cetak, tinggal kamu tanda tangan. Kamu gila ya? Tanda tangan, cerai. Orang kejam dan dingin sepertimu, cepat tanda tangan. Kejam dingin, kejam dingin. Salah, aku memang buta. Buta, buta, buta. Kejam dingin, buta, buta, buta. Kejam dingin, kejam dingin. Jangan tanda tangan. Wenlan, aku mau lihat kali ini kamu main apa. MU Bai orangnya egois dan dingin. Aku sangat benci dia. Kalau semua bisa diulang, aku pasti nggak akan nikah sama dia. Nah, ini baru Kak Lan yang aku kenal. Kamu nggak tahu. Sejak kamu nikah, aku lihat kamu berubah total. Nggak pede lagi kayak dulu. Bahkan proyek favoritmu aja kamu tinggalkan. Oke, aku salah. Nggak seharusnya ninggalin karir. Ah, Kak Lan, aku udah gede, bukan anak kecil lagi. Gede gimana? Tetap adik aku. Ganggu kalian mesra-mesraan ya. Kamu mau apa? Surat cerai udah ditandatanganin? Buru-buru banget mau cerai. Cuma buat sama si tampan ini ya. Kamu ngomong apa sih? MU Bai. Yang minta ceraikan kamu. Aku aja setuju. Kamu ngomong apa lagi di sini? Jangan nempel sama Kak Lan, cepat tanda tangan suratnya. Aku ngomong sama istriku, urusanmu apa? Istri? Lucu banget kata itu keluar dari mulutmu. Kita pergi. Sekarang masih ada waktu buat berubah pikiran. Tegaskan lagi. Surat cerainya cepat kasih ke aku.
Dasar jahat. Aku orang sempurna, dia berani ngabaikan aku. Jadi kamu tetap ke rumah sakit buat lihat nyonya? Itu poinnya. Poinnya adalah dia sebagai istriku. Berani-beraninya pegang tangan dengan pria lain di depanku. Apalagi pria itu sangat menyebalkan. Aku sangat marah. Bos Xiaoxi memang tipenya berbeda denganmu. Tapi dia tidak menyebalkan kan? Dia ceria dan lucu. Ku dengar cewek sekarang suka tipe seperti itu. Tidak bisa. Bersama orang yang seleranya salah seperti ini. Tidak bisa tinggal sebentar pun. Kontraknya, tanda tangan, cerai. Pulpennya. Kau akhirnya menandatangani juga. Akhirnya aku bisa seperti membuang sampah. Membuangmu. Bos, tanda tangani saja. Pulpen ini kan yang aku pakai untuk tanda tangan kontrak biasanya. Tidak terlalu bagus nasibnya kalau pakai ini untuk tanda tangan perjanjian cerai. Betul, pakai milikku. Kau sudah lama bersamaku. Pakai itu juga bisa pengaruhi nasib kita. Betul, ini yang baru beli. Hei Miwan, kau sengaja kan? Kalau bos tidak mau cerai, ya pulang saja dan minta maaf ke nyonya. Apakah jika aku menandatangani perjanjian cerai ini, artinya aku yang diceraikan? Bisa dikatakan begitu. Kalau begitu aku tidak mau menandatangani, kenapa harus dia yang minta cerai? Kalau mau minta, yang boleh minta hanya aku. Halo, Tuan, Nyonya lagi bersihin barang. Katanya mau pindah keluar. apa? Wenlan, jadi Tri kali ini pergi meninggalkan rumah ya? Apa? Kau mau kemana? Bukan urusanmu. Perjanjian cerai belum ditandatangani, aku masih suamimu sampai sekarang. Jadi aku punya hak untuk tahu. Sebelah menyuruhku cerai, di sebelah lain pura-pura jatuh untuk mendekapku. Selama setengah tahun ini trikmu tidak ada kemajuan sama sekali. Ini trik main tangkap lepas kan? Aku tahu. Kau sebenarnya tidak mau bercerai denganku. Benar kan? Ah, Lihat kan bos MU? Ketika orang dalam bahaya, secara naluri akan pegang orang atau benda yang terdekat. Kenapa? Bos MU tadi juga mau mendekapku ya? ini bukan disebut mendekapku secara sengaja. Ini disebut istri apa suami apa, mengikuti arus. MU baik, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Dulu yang minta cerai adalah kamu. Sekarang aku sudah setuju. Kamu malah ngotot nempel terus. Perbuatanmu ini bikin aku ingat kata yang cocok, yaitu berbuat murahan. Hubungan ambigu kita sekarang. Bukankah ini yang kamu inginkan? Kenapa? Apa ini masih kurang buatmu? Kak Lan, Maaf sudah membuatmu menunggu lama. Baru saja saya buang-buang waktu karena orang gila. orang gila itu MU baik kan? Entah dia kenapa ngamuk. Baru saja dia terus menghalangi saya dengan koper, tidak mengizinkan saya pergi. Ngomong-ngomong, bagaimana hal yang kamu selidiki sebelumnya? Memang benar seperti dugaanmu. Setelah Bibi Wenking meninggal dunia, Zhuang Wencheng dan Su Shurong sudah memindahkan semua harta yang Bibi Wenking tinggalkan untukmu. Saya sudah menduganya. Mereka memanfaatkan saya Malaysia untuk menipu saya menandatangani begitu banyak dokumen. Tujuannya adalah memindahkan harta ibuku ke nama mereka. Kakak Acu, terima kasih banyak. Kamu tidak jadi pewaris keluarga Si. Malah tinggal di sini sebagai asisten. Kak Lan, jangan bicara begitu. Kamu sendiri juga tahu. Saya sama sekali tidak pandai berbisnis. Urusan di dunia bisnis lebih baik diserahkan kepada kakakku. Saya hanya akan fokus melakukan eksperimen bersamamu. Kak Lan, saya Acu kapanpun akan selalu berada di belakangmu mendukungmu. Benar sekali, Acu kita sekarang bukan anak kecil lagi. Silakan, selamat menikmati. Terima kasih. Sama-sama. Bos, Zhuang Wencheng meminta kamu pulang makan besok. Tidak mau. Saya dengar nyonya juga akan datang besok. Nanti setelah mereka datang, lakukan seperti yang saya katakan. Harus mencegah mereka bercerai. Ayah, bahkan kalau mereka bercerai juga tidak berpengaruh pada kita kan? Roro, kamu tidak mengerti. Jika bukan karena Wenlan amnesia waktu itu,
Bagaimana saya bisa menipu dia untuk menikah keluar dari sini? Bagaimana kami bisa memindahkan harta ibunya? Lagi pula ayahmu sekarang masih mencari uang dengan nama grup Musi. Bu, karena harta sudah ada di tangan kita. Kita usir dia saja kan? Ah, Lanlan, kamu pulang. Ibu sangat merindukanmu. Ini rumahku sendiri. Apa aku tidak boleh pulang? Ibu bukan maksud begitu. Cepat duduk sini. Sudah aku masak banyak masakan enak. Kamu benar-benar ibu tiri yang baik hati dan berbudi luhur ya. Wenlan, bagaimana caramu bicara dengan ibumu? Ibuku. Ibuku sudah meninggal. Kenapa kamu bahas lagi? Bukannya sudah lama berlalu? Lihat aku apa? Gak apa-apa. Aku cuma penasaran. Sampai kapan kamu mau duduk di kursiku? Kursi apa punyamu? Aku sekarang sudah menikah, tapi ini tetap kursiku. Jangan pikir karena aku nggak di sini, kamu bisa merasa jadi nona besar. Aku memang putri tertua keluarga Zhuang. Kamu bilang apa barusan? Ayah dengar dia bilang apa barusan? Dia bilang dia memang putri tertua keluarga Zhuang. Dia anak bungsu yang dosa ibu Mila. Setelah Sui menikah lagi. Masa ia anak kandungmu? Lanlan, Roro bukan maksud begitu. Dia sama sepertimu, sekarang sama-sama putriku. Iya, cuma posisi aja kok. Roro, sini duduk-duduk. Aku nggak mau duduk. Kamu sendiri beda sama anak kandung. Ini kamu harus sadar statusmu. Aku kasih lihat bedanya apa. Roro. Wenlan, Roro, tunggu aku. Wenlan. Jangan keterlaluan, bagaimanapun dia kakakmu. Naik ke atas, minta maaf sama dia. Kamu terlalu berat sebelah. Aku kan putri kandungmu. Kamu pulang mau ngapain sih? Bukannya bapak yang suruh aku pulang? Nah kebetulan, aku juga ada urusan mau bicara sama bapak. Aku mau kembali mewarisi harta ibuku. Bapak suruh orang-orang luar itu bersih-bersih. Dari mana datang, kembali ke sana. Kamu kurang ajar. Mertua, meski Anda ayahnya Lanlan. Tapi aku suaminya, jadi aku nggak mau lihat lagi. Ada hal apapun yang bikin dia dipukul atau dimarahi. Barusan tadi kan cuma cekcok adik kakak, Anda kan tahu. Bertengkar mulut wajar dalam hidup. Sudah datang, sini. Duduk makan dulu. Makanan nggak usah. Aku cuma jemput Wenlan pulang. Ayo. Ini. Hei, hei, lepaskan aku. Kita sudah sampai di sini, tidak perlu berpura-pura lagi kan? Aku baru membantu Amy di dalam. Sekarang kamu berubah sikap secara tiba-tiba? Aku tidak akan berterima kasih pada pria yang akan segera menjadi mantan suamiku. Ah Wenlan, tiba-tiba aku merasa kamu sangat menarik. Aku tidak mau lagi. Tenang saja bos MU. Aku punya sejuta cara buat kamu menandatangani surat itu. Berikan aku tanda tangan perjanjian cerai secepatnya ya. Kamu pelan-pelan dong. Bos, kenapa kamu memukul pohon? Wanita itu justru berani mengancamku. Aku justru pengen lihat trik apa yang akan dia gunakan. Masa aku mendatangi surat Bos, saya sudah menemukan tempat tinggal Nyonya. Mana? Di Hotel Shitailah. Apa? Dia tinggal di hotel milik keluarga Sichu? Ah, jangan khawatir dulu. Kamu lakukan begini, terus awasi dia untukku. Lapor padaku setiap saat jika ada sesuatu yang baru. Cemburu ya? Aku cemburu. Bagaimana mungkin aku cemburu? Sichu, tidak boleh. Enak banget. Kamu tidak lihat, wajah ayahku bengkak sekali karena marah. Tapi menurutku, dengan sifat ayahmu itu, tidak mungkin dia mau mengembalikan rumahmu dengan mudah begitu saja. Kamu harus lebih hati-hati akhir-akhir ini. Aku mau pergi ke lembaga penelitian Jinghua. Kamu bilang laboratorium yang didirikan oleh ibumu kan? Ayahku selalu mengincar Jinghua sejak lama. Tapi aku pasti akan mempertahankan peninggalan ibuku. Kak Lan, kamu tidak boleh minum lagi. Satu gelas saja. Tidak boleh minum lagi. Cuma satu gelas. Ayo pergi, ayo pergi. Kita akan segera kembali ke kamar. Sichu. Lepaskan tanganmu. Kak Lan sudah bercerai denganmu. Apa hakmu untuk membawanya pergi? Selama aku belum menandatangani, aku masih menjadi suaminya. Kamu tetap tidak bisa membawanya pergi, kalau tidak aku panggil satpam.
terserah kamu. Dia adalah istriku, aku akan membawanya pergi. Itu wajar, masuk akal dan juga sah secara hukum. Hicho, aku ingin muntah. Ah, Kenapa siram airnya tidak berfungsi? Jahat. apa yang kamu lakukan? Kamu yang ganti baju saya semalam kan? Peristiwa semalam, apakah kamu lupa semuanya? Semalam. Hati-hati. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aku akan mencarikan baju untukmu. Bersih banget pindahannya. Bau banget ini, kamu ganti baju dulu. Kalau gitu aku pakai yang ini saja. Ah. Keluarlah. Apa yang kamu lakukan? Tolong. Wah, baunya sangat menyengat. Kamu muntah ke seluruh baju saya semalam, malah kamu yang ngomel duluan. Dasar orang jahat yang memanfaatkan situasi. Bahkan kalau semalam benar-benar terjadi sesuatu. Itu juga hubungan suami istri yang normal. Bos MU. Bukannya kamu tidak mampu? Kenapa tiba-tiba bisa sekarang? Siapa bilang aku tidak mampu? HMPH. Kita sudah menikah 7 bulan, kamu bersembunyi di luar negeri selama lebih dari setengah tahun. Bukan tidak mungkin untuk pengobatan sesuatu kan? Penyakit kronis itu. Ternyata aku belum membuat istri saya puas. Istri saya sampai bos dengan saya. Kalau begitu hari ini aku akan menebusmu dengan baik. Melihatmu sekarang ini, aku hampir mengira kamu benar-benar jatuh cinta. Aku jatuh cinta padamu. Mimpi saja kamu. Kalau bukan karena jatuh cinta, berarti kamu lagi bernafsu. Bos MU, musim semi belum datang nih. Kenapa sudah mulai bernafsu sekarang? Jangan terlalu berlebihannya. Kalau begitu cerai saja dengan saya. Halo. Bos, CEO baru grup Shitai yaitu Sisun sedang mengadakan konferensi pers. Dia malah mengumumkan akan bekerja sama dengan Dr. Lan. Sudah tahu, saya tutup dulu. Belum selesai bicara nih. Saya sekarang sedang sibuk, tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Oh, pantas saja kamu bos MU. Lari dari masalah lagi kan? Kamu benar-benar ingin cerai begitu? Tentu saja. Besok sore kamu temui aku, kita cerai. Menurut kabar angin, Bos Si, ada persaingan tidak sehat antara perusahaan Anda dan grup Musi. Apakah itu benar? Sepertinya masih ada kesalahpahaman tentang Shitai. Sebenarnya kami sudah mempersiapkannya selama 5 tahun. Ini bukan persaingan bisnis yang tidak sehat. Menurut saya, obat sejenis yang kami dan grup Musi kembangkan tidak ada hubungan persaingan sama sekali, terutama setelah Dr. Lan bergabung. Saya yakin produk kami akan lebih dulu diluncurkan ke pasar. Bualan belaka. Segera suruh Departemen Pemasaran mengadakan konferensi pers. Baik, bos. Lee Mingxuan. Sudah berhasil menghubungi Dr. Lan? Belum. Saya sudah tanya ke laboratorium luar negeri. Penanggung jawab mereka bilang dia sudah pulang ke Indonesia. Saya tidak percaya si Sun bisa menghubunginya. Harus temukan dia sebelum Shitai. Segala cara harus dilakukan untuk bekerja sama dengannya. Baik. Yang saya bilang kemarin, cepat kerjakan. Lalu laporan yang minggu lalu saya minta. Cepat serahkan, jangan cuma mikir malas-malasan. Kamu datang? Bukannya janji siang ini cerai? Sekarang kecatatan sipil masih sempat. Hari ini aku masih banyak urusan, lain kali saja. Urusan apa? Lee Mingxuan. Aku cari dia.
Mau kabur lagi ya? Kamu terlalu sok tahu. Lalu takut apa? Goyah ya, ku bantu. Nyonya. Apa kamu sama sepertiku? Masih ingat malam kemarin? Tidak peduli trik apa yang kamu pakai. Perceraian ini pasti terjadi. MU baik, aku masak iga merah kesukaanmu. Sudah bilang cerai, sekarang mau mundur lagi. Maksudmu apa? Apa selama kita menikah? Kamu sama sekali tidak cinta padaku? Sekarang tidak. Masa depan juga tidak akan. Tidak mungkin. Kamu pasti mencintaiku. Kalau tidak kamu tidak akan menikahiku, kan? Kumohon. Jangan tinggalkan aku. Wenlan. Apapun caramu, perceraian ini sudah pasti. Aku kembalikan kata-katamu yang dulu. Persis seperti itu. Rumah perawatan ini adalah rumah sakit pribadi sistem keanggotaan. Tanpa izinku, siapapun tidak bisa masuk. Paman, sekarang ingatanku sudah pulih. Aku pasti akan membuat keluarga Zuang membayar mahal. Aku juga pasti akan menyembuhkanmu. Oh ya, apakah ada balasan untuk lamaran kita ke Institut Penelitian Jinghua? Direktur Huo menolak. Dia bilang institutnya sedang tidak butuh orang. Tapi, Zhuangro yang setengah-setengah itu malah diterima. Zhuang Wencheng ini, jangkauannya jauh juga ya. Hubungi lagi Direktur Huo. Kali ini atas nama Dr. Lan. Bos, Ada apa? Dr. Lan ketemu. Di mana? Institut Penelitian Jinghua. Ayo pergi. Bos, ada kabar Dr. Lan. Kau yakin? Bagus. Kita harus lebih dulu dari MUC untuk tanda tangan kontrak dengan Dr. Lan. Kita harus lebih dulu dari MUC untuk tanda tangan kontrak dengan Dr. Lan. Paman Hu. Wen Lan. Tak disangka Dr. Lan yang terkenal itu ternyata adalah Putri Wen Qing. Paman Hu. Zuang Wencheng selalu ingin menguasai Jinghua kita. Jika aku ingin mengambil kembali kendali Jinghua, aku masih butuh dukunganmu. Jujur saja, ini urusan rumah tanggamu. Paman Hu. Selama ini Paman berurusan dengan Zuang Wencheng. Aku yakin Paman lebih tahu dari orang seperti apa dia. Benarkah Paman ingin Jinghua kita hancur di tangannya? Ini adalah hasil jerih payah seumur hidup Paman dan ibuku. Begini saja, jika kamu bisa menyelesaikan penelitian yang dulu tidak terselesaikan oleh ibumu, membuat proyek genetika terus berjalan, Paman Huo pasti akan mendukungmu. Dengar-dengar, Laukian sakit dirawat di rumah sakit. Butuh istirahat sejenak. Ketua baru yang turun dari atas. Katanya cantik sekali. Bukannya kau agak berlebihan? Secantik apapun juga, tidak secantik Roro kita. Jangan mengolok-olok saya lagi. Semua berhenti sebentar. Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian semua. Ini adalah pemimpin tim akting Anda yang baru. Wenlan, kenapa kamu datang ke sini? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Kamu tidak dengar apa yang dikatakan wakil direktur Wang? Aku pemimpin tim akting. Hanya dengan kamu? Kamu putus kuliah dan pergi ke luar negeri kan? Kamu sama sekali tidak mengerti bidang kedokteran. Apa alasan kamu memimpin kami? Kalian sudah saling kenal? Dia benar-benar tidak pernah belajar kedokterannya. Oh, mari saya perkenalkan dengan sungguh-sungguh kepada kalian semua. Ini adalah putri dari pendiri laboratorium Jinghua kita, Ibu Wen Qing. Kamu bukan masuk melalui koneksi ibumu kan? Direktur Wang, kami sekarang sedang dalam tahap percobaan loh. Bagaimana bisa membiarkan orang yang masuk lewat koneksi seperti ini masuk? Dia ditunjuk langsung oleh Direktur Huo. Bahkan jika dia masuk lewat koneksi Direktur Huo, kita juga tidak bisa dengan mudah menyetujui dia masuk loh. Bagaimana bisa membiarkan orang yang tidak berbakat seperti ini memimpin kami? Kita sudah susah payah sampai di titik ini. Bos MU, informasimu cukup cepat ya. Bosi, kamu juga tidak kalah. Keluar dari sini. Tidak ada komentar. Direktur Huo. Aduh, sepertinya bos MU harus pulang dengan tangan kosong nih.
Sama saja untuk kita berdua. Saya tidak apa-apa kok. Perusahaan Shitai kami baru saja meluncurkan beberapa obat baru, perkembangannya sedang bagus. Kerja sama dengan Dr. Lan hanya menambah keindahan saja kok. Tidak seperti kalian, kan sudah banyak menginvestasikan uang untuk proyek ini. Saya juga. Saya juga tidak apa-apa, berinvestasi proyek cuma karena kelebihan uang di tangan. Cuma sekadar bermain proyek, tidak seperti kamu. Bilang tidak peduli di mulut, tapi diam-diam mengadakan konferensi pers. Dan lagi-lagi datang ke sini merebut orang dari saya. Bos MU, kita berdua memulai proyek ini hampir bersamaan waktunya loh. Kenapa saya bilang merebut orang darimu? Sungguh, ketidakmaluannya bisa diucapkan dengan seindah itu. Sama persis dengan adikmu yang jelek itu. Zuangro berdebat dengan kepala grup baru loh. Ayo kita lihat ke sana. Masuk lewat koneksi. Kalau gitu Zuangro, bagaimana kamu bisa masuk sini? Lewat ujian atau lewat rekomendasi orang lain? Aku, Kepala Wen, secara pribadi aku rasa, wajar saja kalau kamu datang tiba-tiba dan semua orang meragukanmu. Karena ini diatur oleh Dekan Huo. Aku pasti percaya dengan kemampuanmu. Selanjutnya, mari kita dipimpin oleh Kepala Wen. Untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Buktikan, beri tepuk tangan. Eksperimen kalian ini selalu macet di tahap ini. seolah-olah kamu mengerti. Dalam rumusnya ini, kurang satu agen peleburan yang paling penting. Makanya eksperimennya tidak pernah berhasil. Tambahkan 1 ml triamonia citrat. Oh, ternyata harus ditambahkan triamonia citrat. Ternyata macet di sini. Dia istrimu ya? Kok bisa ngerti beginian? Aku mana tahu. Bukannya kamu suaminya? Wanita ini jahat banget ya. Aduh, Kamu kenapa sob jago, sih? Gak hati-hati. Nggak mungkin. Prosedur operasinya nggak mungkin salah. lucu banget. Bahkan operasi lampu spiritus yang paling dasar saja bisa salah. Aku bilang tadi, kok lampu spiritusnya tiba-tiba meledak? Zuangro, kamu yang bikin ulah, ya? Jangan fitnah orang baik, dong. Semua orang ada di sini. Jelas-jelas kamu sendiri yang salah operasi. Kepala Wen, kesalahan dasar kayak gini. Aku tadi lihat dia sentuh lampu spiritusnya dari luar. Aku enggak. Gak usah jelasin. Semua ada rekaman CCTV-nya. Rambutku jadi berantakan nih nyelamatin kamu. Siapa suruh kamu nyelamatin? Urusanku nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu ini kenapa, sih? Di mana-mana selalu nentang aku. Halo, Dr. Lan. Aku si Sun, CEO Grup Shitai. Kamu jago banget menjilat, ya? Panggil aja Dr. Lan. Pembohong. Selama ini sembunyikan dariku. Waduh, mengingat betapa Nyonya Yi membencimu. Proyek ini kayaknya bakal susah. Bisa nggak kamu tutup mulut? Sebelumnya, perusahaan kami pernah mengirimkan undangan kerjasama kepadamu. Tapi kamu tidak pernah membalas. Dibandingkan urusan kerjasama, aku lebih penasaran bagaimana Bos Yi tahu. Kalau aku adalah Dr. Lan. Dia ngobrol apa sih sama si licik tua itu? Sampai senang banget? Senangnya ini tidak sulit, Pak. Dapat menemukan celah proyek dalam waktu sesingkat itu. Dan menyajikan eksperimen dengan cepat. Saya yakin hanya Dr. Lan yang bisa melakukannya, kan? Ming Xuan, katamu. Antara aku dan rubah tua itu, siapa yang lebih cantik? Tentu bos yang lebih cantik, bos yang lebih cantik. Bukan begitu? Ayo jalan. Bos, cuaca hari ini bagus, sangat cocok untuk berolahraga loh. Iya, Jangan pedulikan dia orang gila. Bos, mereka mau pergi bos. rubah tua.
Bosi, sudah selesai bicara dengan istriku kan? Sudah selesai, apa yang hilang? Bisakah kamu tidak datang mengacau? Kami masih berharap kamu mau mempertimbangkan kerjasama dengan Cite kami. Saya yakin di sini kami pasti punya sesuatu yang lebih menarik minatmu. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius. Hei, apa maksudnya? Sesuatu yang lebih menarik minat? Ini tidak bisa diberitahu. Malahan bos MU, Anda, istri Anda adalah Dr. Lan yang sangat terkenal. Anda bahkan tidak tahu hal ini, jadi suami Anda ini sungguh sangat berhasil. Bukan urusanmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu adalah Dr. Lan? Siapa aku, apa urusanmu? Lagi pula, dengan siapa aku bekerjasama juga bukan hakmu untuk campur tangan. Dr. Lan, mari kita tetap berhubungan. Baik, sampai jumpa Bosi. Apa yang bisa dia berikan padamu? Aku juga bisa memberikannya. Berikan aku surat perceraian yang sudah ditandatangani. Kamu memang ingin bercerai dariku? Bukankah ini semua sesuai keinginanmu, Bos MU? Kak MU. Benar-benar kamu, aku menemani ayah menemui Direktur Huo untuk bicara urusan. Tak disangka benar-benar bertemu denganmu di sini. Kak MU, ini pertama kaliku ke sini. Temani aku berkeliling boleh enggak? Aku tidak waktu. Jadi Bos MU yang setiap hari bilang dirinya sibuk. Sibuk dengan ini ya? Kakak Wenlan, jangan salah paham. Kak MU memang benar-benar sibuk. Jangan panggil aku kakak, kalau tidak salah ingat. Aku masih lebih muda 2 bulan darimu kan? Baiklah Bos MU, aku masih punya proyek ekstrim yang harus direalisasikan. Jadi aku tidak akan mengganggu kencan kalian berdua ya? Wenlan. Kak MU. Apa? Wenlan itu Dr. Lan? Iya, aku juga nggak nyangka. Sekarang MU Bai dan Sisun juga ikut terlibat. Situasi ini udah di luar kendaliku. Kamu awasi Wenlan ketat. Kalau ada tanda-tanda aneh, langsung laporkan ke aku. Oke, Dia ternyata Dr. Lan? Dasar cewek licik ini. Sudah lama banget nipu kita. kayaknya begitu Wenlan Du dari kuliah. Langsung dibawa Wen Xiyuan ke luar negeri. Untuk nerusin warisan ibunya. Terus kita sekarang gimana? Jangan khawatir. Aku udah suruh mereka awasi ketat. Urusan ini nggak nyambung sama kita. Bosi, berita tentang Wenlan dan Dr. Lan udah tersebar. Kita perlu ikut campur nggak? Tunggu dulu. Jangan ikut campur, malah kita tambah bumbu. Gembar-gemborkan kalau grup Musi udah sukses kerjasama dengan Dr. Lan. Kenapa? Karena gini. Baru bisa dekatin hubungan antara MU Bai dan Dr. Lan. Lebih lanjut lagi. Siapa? Achu. Kak Lan. MU Bai itu keji banget. Lihat ini. Dia sampai mau goreng nama sendiri. Bangsat. Aku langsung cari dia minta tanggung jawab. Kak Wen. Kebetulan banget, kamu juga datang. Ini pai kacang merah bikinan aku sendiri buat Kak MU. Nggak tahu kamu datang, kalau tahu kan aku bikin lebih banyak. Aku lagi nggak ada waktu buat main sama kamu. Jangan salah paham dong. Dulu waktu kecil Kak MU paling suka pai kacang merah bikinan aku. Hari ini aku sengaja anterin sendiri buat dia. Udah deh, jangan pura-pura di depan aku. Aku jijik liatnya. Wenlan, Kak MU itu sebenarnya nggak cinta sama kamu. Jangan kayak perekat aja nempel terus sama dia. Mending kamu mikir matang-matangan, cepetan cerai sama dia. Kembaliin Kak MU ke aku. Lucu banget. Siapa sih yang nempel-nempelin siapa? Satu demi satu panggil kakak MU. Berapa umurmu masih berpura-pura muda saja? Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak Wen cobalah ini, enak banget. Menyingkir. Kakak MU kamu akhirnya datang. Aku mau ngasih kamu pai kacang merah nih. Tiba-tiba saja ketemu kakak Wen. Kayaknya dia ada salah paham sama aku deh. Jangan salahkan kakak Wen ya. Aku percaya dia pasti tidak sengaja. Aku memang sengaja. Barusan aku dorong kamu dengan keras loh. Kamu tidak terluka kan? Aku tidak apa-apa. Kalau tidak terluka, kamu pulang dulu saja.
Kamu cari apa? Mari bicara di kantor. Bos MU triknya hebat sekali, sambil menunda perceraian. Sambil memakai nama Dr. Lan aku untuk menyelesaikan krisis publik. Sungguh hebat sekali. Jadi kamu pikir ini aku lakukan? Sejak kemarin kamu tahu aku adalah Dr. Lan. Sampai sekarang seluruh dunia tahu aku adalah Dr. Lan. Hanya butuh godaan saja. Kira-kira selain kamu siapa lagi yang bisa melakukannya? Aku tidak akan menggunakan cara kotor seperti itu. Tenang saja, aku akan mencari kebenaran dan memberimu penjelasan. Soal ini aku beri kamu waktu untuk mengarang cerita. Tapi soal perceraian, aku tidak mau menunda 1 detik pun lagi. Kamu seterburu-buru itu kan? Tentu dong, sekarang aku sangat benci kamu. Aku tidak mau berurusan sama kamu sedikitpun. Saham perusahaan naik ke batas maksimum. Kalian lanjutkan saja. Saya keluar untuk rapat pemegang saham. Tiga hari lagi kamu harus cerai sama saya. Siapa yang menyebarkan berita tentang Dr. Lan? Aku yang lakukan. Paman Lin. Kapan kamu mulai suka campur urusan pribadi aku? Dr. Lan sangat penting bagi seluruh grup Mushi. Ini masih urusan pribadi kamu kah? Sekarang harga saham grup naik drastis, kamu malah tidak berterima kasih sama aku. Malah mau menanyakan pertanggungjawaban saya? Kalau begitu saya mau tanya sama bos MU. Kenapa kamu mengabaikan kepentingan grup? Dan tidak mau memberitahu semua orang bahwa istrimu Wen Lan adalah Dr. Lan? Kalau Yan tidak memberitahu saya berita ini, sampai kapan kamu mau sembunyikan dari semua orang? Sudah, Laolin. Ya sudah, jangan salahkan keponakan lagi deh. Kan Dr. Lan itu orang kita sendiri. Masih khawatir apa lagi? Iya kan, MU Bai? Aku sudah tahu soal ini. Tapi aku gak mau lihat lagi berita apapun yang ngegoreng hubunganku sama Wen Lan. Kalau enggak, jangan salahin aku. Naskah ini pasti Wen Lan yang tulis sendiri, ya? Dia pasti bangga banget sekarang. Jenius medis lagi. Dia bikin semua orang tahu soal ini. Kalau ada yang ambil buat digoreng. Harta Wen King. Bisa nggak aman? Ayah, aku nggak terima. Kamu harus cari cara. Aku nggak mau kembalikan rumah itu ke dia. Enggak. Kita harus kasih rumah itu ke dia. Ada apa manggil aku? Wah, sekarang udah nggak manggil kak lagi. Ini coklat panas, favoritmu. Udah gede, masa masih? Udah lama nggak minum yang manis-manis. Sebenarnya manggil aku buat apa? Dengar-dengar 2 tahun ini, kamu jadi asisten Dr. Lan, ya? Aku udah tahu kamu cari aku karena urusan Kak Lan. Kamu juga bagian dari si Tai. Kamu tahu kan kalau Dr. Lan sekarang ke kita sebenarnya? Aku nggak tertarik sama urusanmu yang ribet itu. Dan lagi, Kak Lan itu bukan bosku. Dia temanku. Jadi aku nggak bakal hianatin dia atau bantuin kamu. Kalau nggak ada apa-apa, aku duluan ya. Aku cuma mau kasih tahu. Kalau Dr. Lan nggak mau kerja sama-sama kita, satu-satunya pilihan dia cuma MU Bai. Dah. Halo. Lan, jangan marah dong. Kemarin Zuang Ro memang salah. Ayah juga emosi. Kalau kamu mau rumahnya, kita kembalikan. Kamu ambil kuncinya malam ini ya. Ini buat kamu. Soal beritanya, memang orang lain di perusahaan kami yang salah kirim. Aku benar-benar nggak tahu. Ini kok rasanya aneh ya? Wen Lan, soal berita itu kelalaianku. Aku minta maaf. Bunga ini, Aku paling nggak suka mawar merah. Bu. Kok keluar sendirian? ini. Buat kamu. Aku tahu kamu pasti akan memaafkanku. Ini aku pilihkan dengan hati-hati. Suka kan? Ambil saja. Bos, kamu ngapain? Nyonya sudah pergi. Pergi? Kemana? Barusan tadi, baru saja pergi. Roro,
Sebentar lagi, lihat saja kamu. Datang. Ayah, aku tidak mau pindah keluar. Wen Cheng, bisakah kamu bicarakan lagi dengan Wen Lan? Lebih baik kita pergi saja. Rumah ini memang milik Wen Lan. Mengembalikannya itu wajar, meski rumah kecil sedikit. Tapi ya cukup untuk tinggal. Baiklah, kalau Wen Lan mau, berikan saja. Lagi pula dia akan bercerai dengan Enyu Bai. Perlu juga tempat tinggal. Sangat mengharukan, sangat mengharukan. Aku di luar pintu mendengarnya, air mata hampir jatuh. Bibisu, aktingmu bisa main di The Legend of Shen Huan. Wen Lan, apa hakmu mengatakan ini tentang ibuku? Ibu menikah ke keluargamu selama bertahun-tahun. Dia sudah bekerja keras untukmu. Kamu tidak berpendidikan, jangan asal pakai idiom. Bekerja keras? Menurutku, lebih tepat berbuat sewenang-wenang. Jaolan, kenapa tiba-tiba kamu jadi seperti ini? Dulu kamu sangat patuh. Iya, kamu sangat berharap aku patuh. Saat aku amnesia, aku sangat patuh padamu. Apa yang kau katakan, itu yang langgan. Pada akhirnya, aku dipermainkan olehmu. Selama ini, apa aku tidak baik padamu? Wen Lan, kamu keterlaluan, minta maaf pada ibuku. Kamu orang yang tidak kenal saudara, kamu akan mendapat balasan. Kalian bertiga keluarga semua makan, tinggal, minum, semuanya dari aku. Bahkan jika ada balasan, itu adalah keberuntungan. Lan, kami sudah setuju pindah. Jangan terlalu menekan, oke? Sudah dikatakan, ada ibu tiri, ada juga ayah tiri. Kamu sekarang begini. Seolah-olah aku yang menganiaya keluargamu. Lan, jangan bilang begitu. Kalau ibumu masih hidup, pasti tidak mau melihatmu seperti ini. Ibuku? Kamu punya hak apa membicarakan ibuku? Kamu sudah melakukan banyak hal yang menyakiti ibuku. Zhuang Wencheng, semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberian ibuku. Kamu lancang. Aku lihat siapa yang berani. Enyu Bai, kenapa kamu datang? Bukankah kalian sudah bercerai? Lan, apa yang dia lakukan sampai begitu jahat? Membuatmu ingin memukulnya. Bahkan mengutuk kami berdua bercerai. Ini. Salah paham dengan Enyu Bai. Ayah dan anaknya itu cuma bertengkar. Lao Zhuang lagi emosi aja. Meski Anda ayahnya, tapi dia istri saya. Adalah istri direktur grup Musi. Jadi kalian semua gak boleh ganggu dia. Jelas-jelas dia yang mulai nyinyir. Diam aja loh. Saya cuma lihat kalian bertiga pada ngebully dia. Enyu Bai, jangan bilang gitu. Kalau lo bilang begitu, itu namanya fitnah ya. Oh, fitnah. Saya dengar kabar burung akhir-akhir ini. Katanya Anda pakai grup Musi buat ngelakuin hal-hal. Udah, kami langsung pergi. Siap-siap barang. Cepat pergi. Langsung pergi ya. Siap-siap barang. Lo ngikutin gue mau ngapain sih? Gue ke Jinghua gak ketemu lo, jadi ngikut ke sini. Urusan-urusan kotor di sini banyak banget. Bos MU mending jangan kesini lagi. Biar gak merusak image ganteng lo. Lo bilang apa? Urusan kotor di sini banyak. Bos MU jangan kesini lagi. Bukan itu, yang terakhir. Lo tunggu. Masih ada apa? Kasih kejutan buat lo. Li Mingxuan. Jangan-jangan bunga mawar. Aduh, Gue paling benci mawar merah. Lagi pula lo ngelakuin ini cuma biar gak cerai. Pakai nama dokter Lan gue buat atasi krisis PR ya. gue baru bantuin lo langsung berubah muka. Sekarang gue yang gak mau lo, bukan lo gak mau gue. Jangan pikir lo merendah dikit. Gue bisa kayak dulu lagi ngikutin lo terus. Bos, lo mabuk. Gak. Li Mingxuan. Lo bilang, gue ini direktur grup Musi. Gue ganteng dan berbakat. Lo bilang kenapa dia gak terima? Gak terima ya udah. Sangat dingin dan kejam. Bukankah itu yang dikatakan Nyonya tentangmu? Katakanlah. Apakah aku orang seperti itu? Bos, sebenarnya ada satu hal yang sudah lama ingin ku sampaikan. Katakan. Masalah yang kamu yakini, bahwa Nyonya membantu keluarga Zhuang mengumpulkan uang. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Menurutku Nyonya tidak seperti orang seperti itu.
Penampilannya yang tampan dan bakatnya yang luar biasa, semuanya dia miliki. Jadi, Aku mengerti. Jadi setelah menikah denganku, karena terlalu mencintaiku, dia kehilangan dirinya sendiri. maksudku, mungkinkah dia dimanfaatkan oleh keluarga Suang? Menghadapi situasi darurat tertentu. 40 menit. Kamu terlambat tepat 40 menit dari waktu yang kita sepakati. Perusahaan kami baru saja mengadakan rapat penting. Tinggal 5 menit lagi. Aku menetapkan waktu kencan kita 45 menit. Sekarang kita tinggal 5 menit lagi untuk saling mengenal. Nona Wen, terlambat tadi memang salahku. Tapi sejak aku masuk, kamu terus menatap iPad NU. Setidaknya lihatlah aku sekali. Tinggal 4 menit lagi. Nona Wen, ini pertama kalinya aku bertemu orang sepertimu yang sangat menarik. Sekarang dia semakin mirip dengan dirinya yang dulu ku kenal. Menurut perasaanku, biasanya dalam drama, ketika kepribadian tokoh utama berubah drastis, entah mengalami perubahan nasib, entah mendapat pukulan tertentu. Umumnya hanya dua kemungkinan itu, tidak mungkin amnesia kan? Kamu segera periksa. Aku menetapkan waktu kencan kita 45 menit. Sekarang kita tinggal 5 menit lagi untuk saling mengenal. Halo Sichu. Kakak Lan, tidak baik. Apa? Kakak Lan, sebenarnya apa yang terjadi? Lihat videonya. Kamu harus minta maaf pada ibuku. Apa-apaan ini? Ini keterlaluan, benar atau tidak sih? Tidak mungkin. Apakah Dr. Lan orang seperti itu? Roro ini terlalu malang. Roro, apakah yang di internet itu benar? Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba jadi begini. Sejak dia menjadi Dr. Lan, dia mengusir kami semua keluar. Tidak apa-apa Roro, jangan takut. Kami akan membantumu menuntut keadilan. Juangro, keluar kau. Kami di sini, jangan coba-coba ganggu dia. Wenlan, rumah saja sudah kami serahkan padamu. Mau apa lagi? Main licik sama aku. Keterlaluan, bukan? Iya, meski kau Dr. Lan. Jangan semena-mena. Roro, jangan takut. Wenlan, ayahmu tetaplah ayah kandungmu. Masa begitu sama dia? Apa karena ibumu mati muda, jadi tak terdidik? Kok malah main pukul? Wenlan, berani-beraninya kau pukul aku. Ku buat kau sadar. Agar kau berhenti memutarbalikkan fakta. Cepat minta maaf sama ibuku. Kau tega sama keluarga, kau akan dapat balasan. Rektor Huo, orang seperti Wenlan tak pantas di Jinghua. Kemampuannya bagus, tapi karakternya buruk. Rektor yang terhormat, mohon tegakkan keadilan. Video yang diedit dan difitnah begini. Ada yang harus bertanggung jawab secara hukum. Institusi baru tahu hal ini. Karena masalahnya cukup serius. Institusi memutuskan untuk menangguhkan Wenlan. Setelah penyelidikan selesai, baru putuskan apakah tetap dipekerjakan. Rektor Huo, saya tidak terima keputusan ini. Wenlan, rumah saja sudah kami serahkan padamu. Kenapa masih terus-terusan? Semua emosi harus ada penyelesaian. Kalian semua mau penyelesaian? Iya, Saya ada rekaman. Dengarkan dulu, baru kalian nilai. Pokoknya kau harus cari cara. Aku tak mau kembalikan rumah padanya. aku panggil dia pulang, kalian berpura-pura sengsara. Terutama Roro, kau harus buat dia emosi sampai main tangan. Kita manfaatkan opini publik untuk usir dia dari Jinghua. Semua sudah dengar? Aku pulang ke rumahku sendiri. Ayah, kakak, dan ibu tiriku. Mereka bersekongkol memfitnahku, menggelapkan hartaku. Siapa yang tega sama keluarga dan tak punya hati nurani? Jangan percaya dia. Buktinya palsu. Benarkah?
Aku punya rekaman lengkapnya di sini. Kalau perlu, aku bisa kirim ke grup. Kalian bisa bandingkan sendiri suaranya. Kamu berani taruh perekam di rumah? Ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Aku bebas taruh apapun di rumahku sendiri. Mau taruh kembang api pun bukan urusanmu. Kamu, Bos, aku sudah tahu penyebab kelainan Nyonya. Apa penyebabnya? Coba lihat. Benar-benar amnesia. Aku sudah periksa semua rumah sakit di kota. Ini laporan diagnosis Nyonya sebelum menikah. Terpapar rangsangan saat pulang ke Indonesia. Wenlan. Jadi kamu menikah denganku karena lupa ingatan? Makanya sekarang kamu sangat ingin bercerai? Kak Lan, makan sudah siap. Kak Lan, kapan kamu taruh perekam di rumah keluarga Suang? Saat aku pulang dari rumah sakit terakhir kali. Awalnya cuma ini berjaga-jaga. Tak terkira benar-benar berguna. Lanlan datang. Kali ini rencana Zhuang Wencheng gagal. Pasti dia siapkan trik besar. Hati-hati akhir-akhir ini. Aku taruh alat penyedap ini awalnya untuk kumpulkan bukti. Tak terkira ketemu kejadian darurat seperti ini. Bagaimanapun juga, kali ini Kak Lan berhasil melakukan serangan balik yang apik. Jangan harap usir aku. Mustahil. Oh ya, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Apa? Wenlan sudah lolos uji obat. Akan mulai uji klinis. Baiklah, begitu saja. Kalau Wen Xiyuan bangun, kita semua tamat. Kita harus kuasai Jinghua sepenuhnya. Sebelum Wen Xiyuan siuman. Direktur Huo, Anda cari aku? Masuk, duduklah. Berita uji klinis penyakit keturunan, kamu yang sebarkan? Ya. Waktu uji klinis proyek ini masih belum pasti. Sekarang diumumkan, apakah terlalu terburu-buru? Keluarga Zhuang Wencheng sedang mengincar Jinghua. Aku khawatir jika ditunda, situasi akan sulit dikendalikan. Urusan keluarga Anda sudah sangat ganggu operasi normal Jinghua. Jinghua adalah jerih payah seumur hidup ibuku. Karena aku luka ingatan, Zhuang Wencheng bisa mengambil kesempatan. Sekarang aku cuma mau kembali mengelola Jinghua untuk ibuku. Apakah itu salah? Semua yang kamu lakukan sekarang melanggar tujuan awal penelitian. Dengan begini, bisakah Jinghua berkembang maju? Selain itu, aku dapat kabar. Saham Zhuang Wencheng sudah lebih dari 40%. Dia bisa panggil rapat pemegang saham kapan saja. 3 villa dan 5 mobil di timur kota. Semua untuk dia. Terlalu banyak? Aku ubah. 1 villa 1 mobil. Sebenarnya Nyonya bilang mau keluar tanpa apa-apa. Bahkan kalau kamu tak kasih apa-apa, langsung tanda tangan juga tak masalah. Bosi memang cepat ya. Cepat sekali datang ke sini. Dr. Lan, aku tak akan berbelit-belit. Aku masih harap kamu mau kerja sama dengan Shitai. Syarat lama tetap, ditambah satu lagi. Aku bisa bantu usir Zhuang Wencheng dari Jinghua. Ini saham Jinghuaku, ditambah punya ibumu. Harusnya bisa kalahkan Zhuang Wencheng. Asal kita kerja sama, ini jadi milikmu. Apa yang kau bicarakan ini? Kau tahu susahnya hidup wanita bercerai? Dia bilang tak apa keluar tanpa apa-apa, kau anggap tak apa? Nilai-nilaimu bermasalah, cuma 2 villa 5 mobil. Kalau tersiar, muka aku taruh di mana? Beri sini. Semua ini untuk dia. Tuan Liu, benar kau mau berikan semua hartamu? Tanpa syarat pada Nyonya Wenlan? Aku mau. Nyonya Wenlan, apa kau terima permintaan cerai? Aku sangat terharu. Aku tak mau. Wah bos, aku lihat hatimu seluas samudra. Kau tahu apa?
Aku takut kalau dikasih sedikit, dia tak mau cerai. Oke. Oke, aku tahu. Terima kasih. Terima kasih undangan Bosi. Tapi sepertinya aku tak bisa terima. Kenapa kau di sini? Bosi memang dermawan. Ikut aku. Aduh, mau apa sih? Kau tak ada kerjaan tiap hari? Ada urusan mau kubicarakan. Baiklah, coba katakan. Memang ada urusan apa yang harus dibicarakan sekarang? Kamu bukannya mau cerai? Aku sudah memutuskan, sekarang juga kita cerai. Sekarang, Ya, ada masalah? Aku sudah bawa perjanjian cerainya. aku ada urusan hari ini. Ada urusan? Jangan-jangan kamu gak mau cerai? MU baik. Kamu pikir kamu lucu ya? Dulu aku minta cerai. Kamu selalu bilang sibuk dan nunda-nunda. Sekarang giliran aku sibuk. Nggak boleh aku nunda sekali? Ya, kalau mau cerai ya sekarang, langsung Oke, cerai. kamu sengaja ya? Harus hari ini cerai? Cuma buat halangi kerjasamaku dengan si Tai kan? Kamu kebanyakan mikir. Aku cuma mau cepat-cepat cerai. Cerai sama kamu kok susah banget? Sudah tanda tangan pun masih nggak bisa dapat akta cerai. Sudah tanda tangan, tinggal nunggu 30 hari aja. Kalau 30 hari lagi kamu berubah pikiran, aku tetap nggak bisa cerai. Aku takut nanti yang gak mau cerai malah kamu. HMPH. Kamu beneran mau cerai sama aku demi perempuan itu? Lepasin. Bajingan. Ciao. Minta maaf. Minta maaf apaan? Minta maaf. Maaf. Dia nggak sengaja. Maafin dia ya. Cepat minta maaf. Maaf, Nona. Aku minta maaf. Sungguh maaf, kami baru cerai hari ini. Dia lagi bad mood, maafin dia ya. Nggak apa-apa. Kalian baru nikah hari ini ya? Kalian kelihatannya cocok banget. Bukan, kami berdua baru aja. Semoga langgeng dan selalu mesra. Terima kasih. Kenapa kamu nggak jelasin ke dia? Biar dia punya harapan lebih buat hubungannya nanti. KMU mana? Ke kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil? Oke, makasih. Hah, Ayah tahu nggak? KMU sama Wenlan udah cerai. apa? Wenlan kan adalah dokter Lanlo. Kenapa mereka bisa cerai saat ini? Ayah, aku masih putrimu kan? Ayah tahu aku suka KMU. Kenapa pikiranmu cuma perusahaan terus? Putriku sayang, ayah harus prioritaskan kepentingan besar. Aku nggak peduli. Yang penting mereka sudah cerai. Kita jangan ada hubungan lagi dengan Jinghua. Baik-baik, ayah nurutin kamu. Ayah baik banget. Aduh, Sayang kamu. Semoga kalian langgeng sampai tua. bos. Ada apa? Sudah cerai masih senang aja. Secara hukum, pernikahan kita belum berakhir. Masih dalam masa tunggu cerai. Pantasan, mukamu terlihat lega. Nyonya tahu kamu bagi begitu banyak harta. Pasti senang banget ya. Dia nggak lihat, langsung tanda tangan. Ketawa apa? Cari aku mau apa? Oh, Direktur Lin mau hentikan kerja sama dengan Jinghua. Apa? Dekan Fu. Anda benar, saya memang kehilangan. Semangat riset dulu, tapi percayalah. Kedepannya, siapapun yang pimpin Jinghua, saya akan lanjutkan penelitian ini. Saya cuma berharap riset cepat ke tahap klinis. Untuk selamatkan paman saya. Bukan cuma untuk jerih payah ibu, tapi juga agar lebih banyak pasien bisa sembuh. Baik, saya percaya kamu. Wenlan gawat, grup Musi tiba-tiba hentikan pendanaan untuk proyek institut kita. Apa? Kacau banget, siapa usul keputusan ini? Keputusan ini pasti dari MU Bank. Walaupun kita tanda kontrak cerai, secara hukum, kita masih suami istri.
Dia licik banget. Habis tanda kontrak langsung ingkar. Begitu hasil riset Wineland dirilis. Prospeknya tak terkira. Saya yakin dia pasti bisa. Dia pasti nggak percaya risetku akan sukses. Ini meragukan kemampuan saya. Kalau Dewan Direksi mau campuri rencanaku. Kalau gitu, jabatan CEO ini saya tidak mau lagi. Ah KKMU, mau kemana? Aku ikut denganmu. Aku? Masuk. Ah, bos MU. Silakan duduk. Halo. Halo. Silakan Kak. Halo Dekan Huo. Saya datang mewakili grup Mushi untuk meminta maaf kepada Jinghua. Sebelumnya masalah penarikan investasi adalah kesalahan penilaian saya. Saya harap hal ini tidak mempengaruhi kerjasama kami selanjutnya dengan Dr. Lan. Tidak perlu. Kami sudah memilih bekerja sama dengan grup Shitai. Apa yang kamu katakan? Bos MU. Kenapa? Apakah karena sudah tua jadi pendengaranmu juga tidak bagus? Kakak Wenlan, tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut pada KKMU? Kami benar-benar datang untuk meminta maaf dan membicarakan kerjasama. Perusahaan seperti grup Mushi yang selalu mengancam mau menarik investasi kapan saja. Saya benar-benar tidak melihat ada keikhlasan di sini. Mengenai kerjasama, saya pikir kami Jinghua juga berhak memilih mitra kerja yang lebih berikhlas hati. Aku dan KKMU sudah datang ke sini meminta maaf. Kenapa dibilang tidak ada ikhlas? Jangan karena hubunganmu dengan anak kedua grup Sichu yang dekat, kamu lalu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ini salah saya yang tidak mengelola perusahaan dengan baik. Saya minta maaf padamu. Tapi apakah kamu benar-benar mau memilih Shitai? Kakak Wenlan, bagaimanapun saya harap kamu bisa menyingkirkan hubungan pribadimu dengan Sichu dan mempertimbangkan kerja sama kami dengan baik. Pertama, kalau suka tampil, pergilah jadi aktor. Ini laboratorium, bukan panggung untukmu cari perhatian. Kedua, hubungan saya dengan Sichu sungguh jelas dan tidak ada yang disembunyikan. Bukannya kamu malah yang hubungan dengan mantan suamiku mudah menimbulkan salah paham? Yang terakhir, siapa yang akan dipilih Jinghua untuk kerjasama? Kami hanya melihat dari keikhlasan, bukan melihat hubungan. Kalian juga tahu hasil hari ini. Jika kita tidak bisa membuat rencana yang lebih tepat sebelum Shitai dan Jinghua menandatangani perjanjian, maka semua pengorbanan dan usaha kita selama bertahun-tahun ini akan sia-sia semua. Kita bisa menaikkan komisi kerjasama untuk Jinghua sedikit. Mereka tidak kekurangan uang. Kalau begitu, kita bisa mengimpor peralatan canggih untuk mereka. Mereka sekarang sudah memiliki instrumen paling canggih di seluruh dunia. Sudah habis. Masih berani menyebut diri sebagai tim penasihat? Bos, saya ada ide. Katakan. Untuk bekerja sama dengan Jinghua, kita hanya perlu menaklukkan satu orang, Ya, yaitu Nyonya, alias Dr. Lan. Iya. iya apa? Dia sekarang sangat membenciku. Bos, kamu tidak mengerti. Wanita itu suka berkata tidak sesuai hati. Semakin dia membencimu di permukaan, semakin dia menyukaimu di dalam hati. Betul, seperti bos kita yang muda, tampan, dan sempurna ini. Mana mungkin ada wanita yang tidak suka, kan? Itu juga benar. Kamu hanya perlu sedikit berusaha. Dr. Lan pasti bisa didapat dengan mudah. Lebih spesifik. Secara materi, beri dulu cincin berlian sebesar telur merpati. Lalu berikan segelintir kartu hitam eksklusif untuk CEO. Secara mental, kamu berpura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Jika Dr. Lan memandangmu dengan sinis, kamu menangis. Kamu menangis dengan mata berkaca-kaca. Menangis dengan mata berkaca-kaca. Jika dia memukul dan menendangmu, kamu langsung berlutut minta ampun. Tapi jika dia menyuruhmu pergi, jangan sekali-kali pergi. Kamu alihkan topik pembicaraan. Jika semua itu tidak berhasil, kita masih punya jurus pamungkas terakhir. Jurus pamungkas apa? Berlutut di tengah hujan. Proyek penelitian penyakit keturunan di Jinghua kami sekarang sudah memasuki tahap uji klinis. Untuk kerjasama dengan grup Shitai, kami akan segera mencapai kesepakatan. Jinghua tidak lagi bekerja sama dengan grup Mushi. Apakah rumor perceraian kalian benar? Saran saya akan masalah pribadi seperti itu pada bos MU. Saya menolak menjawab. Karena Dr. Lan tidak mau menjawab. Saya akan menjawab untuknya. Saya jelaskan, kami tidak mengakhiri kerjasama dengan Jinghua. Sebaliknya, di masa depan saya akan meningkatkan investasi ke Jinghua. Selain itu, saya dan istri saya sebelumnya ada sedikit konflik. Saya datang untuk meminta maaf. Sebenarnya mau apa? Jika Dr. Lan memandangmu dengan sinis, kamu menangis. Secara materi, beri dulu cincin berlian sebesar telur merpati. Wah, besar sekali. Cepat foto.
Cepat foto. Ngapain sih gila-gilaan? Semua yang sebelumnya itu salahku. Aku sengaja datang buat minta maaf. Kalau nggak cukup tulus, aku masih punya. Segini banyak. Kamu sekarang langsung cepetan pergi dari sini. Aduh Wenlan, jalan pelan-pelan dong. Kamu tarik tanganku sakit tahu. Udah jangan berlari. Kalau kamu teriak-teriak lagi, aku bakal mikir kamu kemasukan ringan. Beneran tanganku sakit. MU Bai. Aku sekarang nggak benci kamu lagi. Hal-hal yang dulu, kita hapus semua. Aku maafin kamu. Beneran? Kamu gak marah lagi? Nggak marah. Aku sekarang rasa kamu tuh orang yang... baik. Soal kerjasama kita dengan grup musik, juga bakal kami pertimbangkan lagi, tapi cuma satu syarat. Coba bilang. Yaitu kejadian kayak tadi itu. Jangan diulang lagi, oke? Oke. Bos, mobil penyiramnya masih dipakai nggak? Maksudnya, Sekarang nggak perlu. nggak perlu? Nggak perlu tapi dibayar. Kamu ngapain? Jangan lari. Bos, gimana hasil pertempuran kemarin? Sangat manjur. Oh iya? Kamu buruan suruh tim ahli kamu itu buatin aku rencana khusus. Rencana apa? Strategi melindungi Dr. Lan. Kakak, kamu serius atau cuma bikin pusing aja nih? Dengar ya, kalau urusan ini beres, aku jamin kalian naik jabatan, naik gaji. Tapi kemarin kan cuma kebetulan aja. Aku. Kebetulan apaan? Anak muda jangan panik, nonton drama, baca buku, lihat video pendek. Novel bos-bos galak di internet banyak banget, ambil aja sembarangan kan bisa? Apa ini? Ini hasil otak terkuat musik kami begadang semalaman. Susah payah ngerangkum buat kamu. Buku panduan lengkap strategi melindungi Dr. Lan. Cepet banget kalian bikinnya. Aku rasa kamu pasti tahu. Begitu Wen Xiyuan sadar. Apa artinya bagi kita berdua? Kalau Wenlan tahu soal masa lalu kita, kamu bakal nggak bisa kerja di Jinghua lagi. Katakan langsung aja. Sekarang aku pegang 40% saham Jinghua. Kalau nggak ada masalah, aku bakal jadi pemegang saham terbesar. Aku mau adakan rapat dewan direksi. Aku pasti dukung penuh urusan ini. Ada lagi, coba kamu cari tahu. Wenlan tempatin Wen Xiyuan di mana? Kalau udah beres, nggak ada yang panggil kamu wakil Dekan Wang lagi. Terus panggil aku apa? Dekan Wang dong. Semuanya, ada kabar baik. Sampel nomor 5 semua nilainya udah normal lagi. Eksperimen kita berhasil. Beneran? Berhasil. Usaha kita akhirnya berhasil. Semua udah kerja keras belakangan ini. Hari ini kita pulang cepat aja. Oh ya, soal kemajuan penelitian kita, rahasiainnya ke orang luar. Oke ketua, ayo. Belakangan wakil Dekan Wang sama Zhuang Wencheng di luar. Sibuk nanya-nanya soal pamannya. Menurut kamu kenapa mereka buru-buru banget? Jangan-jangan takut penelitian kita berhasil, bikin paman sadar.
Kalau mereka terus nggak nemuin paman yang asli, menurut kamu mereka bakal ngapain? Masa mau ngerusak eksperimen kita? Kalau gitu, mending kita pakai strategi. Pancing keluar. Cepet banget udah jadi. Yakin berguna. Pasti berguna. Ini kan hasil penelitian kita dari 100 novel Bos Galak. Baru diringkes. Pertama, bawa-bawa hadiah. Di dunia ini, nggak ada orang yang nggak bisa dibujuk pakai hadiah. Kalau ada, pasti hadiahnya kurang mewah. Bos pernah mikir nggak? Kenapa terakhir kali istri nolak cincinnya? Jangan-jangan karena cincinnya kurang gede. Cincinnya kurang gede. Kak Lan. Kakiku udah kesemutan. Beneran wakil dekan uang bakal dateng. Iya. SST. Siapa? Oh, kamu. Ternyata yang besar memang lebih berguna ya. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk menyiapkan kejutan buatmu. Kamu dan si menjengkelkan ini, ngapain di sini tengah malam? Aku juga mau tanya, ngapain kamu sembunyi-sembunyi tengah malam begini? Aku cuma mau... SSST. Jangan bergerak, nanti ketahuan. KMU. Lin, kenapa kamu di sini? Bos. Ayo pergi. Maaf. Aduh. Wenlan, Apa perusahaanmu sedang setia? Baru pulang kerja langsung pada kesini semua. Maaf ya, Kak Wenlan. Aku dengar KMU dapat skema kerjasama baru. Mau kesini buat bahas kerjasama, jadi aku pengen lihat apa ada yang bisa kubantu. Wenlan, sungguh bukan aku yang suruh dia datang. Aku tidak peduli dia kamu yang panggil atau dia yang ikut sendiri. Yang tahu, ini sudah kedua kalinya kamu merusak rencanaku. Kak Wenlan, ini salahku. Aku minta maaf. Tolong jangan salahkan Kak Yu. Kalian berdua jangan main sandiwara di sini. Aku sibuk. Jangan buang waktuku. Wenlan, aku hari ini datang sungguh ada urusan. Kak Lan sudah bilang dia sibuk. Kamu tidak dengar? Sicu, ayo kita pergi. Wenlan, Kak Yu, aku temani kamu jalan-jalan ya. Bagaimana? aku tidak mau jalan-jalan, aku tidak ada waktu. Kamu tidak sibuk? Aku sibuk. Kak Yu. Hai. Kamu pergi begitu saja? Iya dong, rencanaku sudah kamu rusak. Aku tidak pergi ngapain lagi? Aku ada yang mau dikatakan. Katakan, Apa kamu tidak ingin tahu aku sedang apa? kamu sedang apa? Sedang memikirkanmu. Li Yunshuan benar. Aku harus menebus kesalahan dengan prestasi. Cepat catat prestasi gemilangku. Biar mereka berterima kasih. Zuangro, ternyata kamu. MU Bai, kenapa kamu di sini? Ah, Bawa apa? Bawakan. jangan rekam. Aku peneliti Jinhua. Wajar kalau aku balik ambil barang. Justru kamu, ngapain di sini? Ambil barang. Tepat. Aku tungguin kamu. Keluarkan. Zuangro, harap kamu kooperatif. Jelaskan semuanya dengan jelas. Direktur Huo, aku cuma balik lab ambil tabung reaksi. Kalian tak punya bukti, tak bisa batasi kebebasanku. Oh ya? Kamu curi data penting, saksi dan barang bukti lengkap. Dan mencuri rahasia dagang bisa dipenjara, kan? Jangan fitnah aku tak percaya omonganmu. Nona Zuang. Seharusnya belajar hukum dulu.
Aku kasih tahu tentang bahaya melanggar rahasia dagang. 3 tahun lalu, ada rekan kerja, sama, mau mencuri rahasia penting perusahaan kami. Sayang sekali. Akhirnya, Dia mendekam di penjara beberapa tahun. Aku ingat kamu pernah bilang. Dan orang itu mirip dengan Nona Zhuang. Sayang, gadis ini masih muda. Ngapain sih? Nekat mencuri-curi. iya, sayang sekali. Divonis 3 tahun. Jangan nakut-nakuti, aku tak mencuri. Li Mingxuan. Bukan ini. Berdasarkan pasal 217 KUHP dan pasal 264, tindakanmu sudah termasuk pelanggaran rahasia dagang. Hukuman maksimal 10 tahun. Zhuangro, kalau kamu beritahu, siapa yang menyuruhmu mencuri data? Kami mungkin bisa memberimu keringanan. Lagi pula, secara nama, kita juga saudari. Zhuangro, jangan keras kepala lagi. Cepat jelaskan semuanya. Jelaskan dengan jelas. Kalau tidak, kalau urusannya jadi besar, aku tak bisa bantu. Itu ayahku. MUI, hari ini terima kasih sudah membantu kami. Jangan berhayal sendiri. Aku cuma mau bantuan Lan, bukan urusanmu. Kasih syarat, gimana caranya biar kamu pergi dari kakak Lanku? Aku yang kasih syarat padamu. Aku kasih 5 juta, 10 juta. Kamu dapat 10 aja. Apa aku butuh uang kotormu itu? Lalu kamu pikir kamu bisa kasih syarat padaku? Dulu kan kamu yang maksa cerai sama dia. Kenapa sekarang malah nempel-nempel kayak orang tak tahu malu? Itu karena dulu aku belum kenal dia dengan baik. Aku salah paham sama dia. Haha, Ketawa apa? bos MU, kamu sendiri nggak merasa lucu. Cuma mau manfaatin dia aja kan? Aku sama sekali nggak pernah kepikiran mau manfaatin Wan Lan. Aku juga nggak bakal biarin siapapun manfaatin dia. Kamu sendiri percaya. Yang selama ini, manfaatin dia cuma grup musik kalian. Terus, kamu nggak sadar ya, sejak dia ingat lagi. Dia jadi beda banget sama dulu. Semua yang kamu lakuin ke dia ingat semua. Berdasarkan apa kamu pikir dia bakal tinggal. Dulu aku berharap dia bahagia, makanya aku kehilangan dia. Tapi kali ini, aku si Chu pasti nggak bakal lepasin lagi. Aku kasih tahu kamu. Memang ada salah paham antara aku sama dia, tapi kali ini, aku nggak bakal serahkan dia ke siapapun. Kalau gitu aku kasih tahu kamu juga. Kali ini, aku nggak bakal lepasin. Wan Lan, Kak Lan gimana? Dia udah dipecat, sisanya serahin ke pihak rumah sakit aja. cuma segitu aja. Targetku itu Zhuang Wencheng. Oke deh. Ayo pergi. Kenapa? Aku antar kamu. Enggak, kamu ngapain sih? Mobilku di sini, aku yang anterin. Kak Lan naik mobilku, aku yang anterin. Kamu gak sarah, aku yang anterin. Aku suka muter-muter, aku yang anterin. Aku suaminya, aku yang anterin. Bos MU, hati-hati bicara, mantan suami. Kak Lan. Gesek kartu. Kak Lan, mau makan apa? Bebas aja. Nah, aku beliin ya. Aku juga beli. Wan Lan, Kak Lan, aku beliin martabak telur favoritmu. aku beliin kue kecil sama jus. Kak Lan mau makan apa? Mungkin kacang merah? Aku oke aja. Oke,
Jual gak? Semua beliin satu. Gila nih orang. Beneran gila. Tolong cepatin ya. Makasih. Mbak, boleh minta tolong fotoin kami? Iya, boleh. Makasih ya. Sudah. Makasih Mbak, kalian kelihatan cocok banget. Aku fotoin kalian ya. Boleh-boleh kalian kita foto bareng yuk. Iya. Ayo. Wah bos, progresnya cepet banget, udah foto bareng. Gak cuma itu, dia bilang makasih ke aku. Pasti dia terkesan sama aku. Li Mingxuan. Cetak foto ini, mau aku taruh di sini. Oke. Bos, udah kayak gini, mending manfaatkan kesempatan. Lanjutkan serangan. Rencana perlindungan Dr. Lan Pasal 9. Bantu di saat susah. Saat istri lagi sibuk hadapi Zhuang Jia. Kamu bantu istri sekarang. Pasti istri bakal berterima kasih. Terima kasih. Nah, aku berangkat ya. Manajer Chen, beberapa properti atas namaku. Jual semua. Asal harganya cocok. Semua dijual. Sebelum merapat pemegang saham Shurong berikutnya, kita harus pegang 50% saham Jinghua. Baru kita bisa usir Wenlan. Kamu ketawa apa? Aku baru dapat kabar bagus. Ternyata benar, Zhuang Wencheng jual properti pribadinya untuk beli saham Jinghua. Nanti kita cari tahu properti mana yang dia jual. Baru ada bukti dokumen yang aku tanda waktu hilang ingatan. Halo, Nona Wen. Maaf lama menunggu. Silakan duduk. Baik. Nenek Chen, kami tertarik dengan beberapa properti yang dijual Zhuang Wencheng. Kalau bisa, kami beli semuanya. Tepat 1 jam sebelum Anda janji temu denganku hari ini, Yayuan sudah diborong orang dengan harga tinggi. Apa? Pembelinya siapa? Bos. Selesai. Cepat, aku lihat. Bagus. Bonus bulan ini digandakan. Terima kasih, bos. Istri pasti sangat tersentuh. Halo. MU Buy. Istri. Properti Zhuang Wencheng. Kamu yang beli semua? Iya, kenapa? Kamu juga mau beli? Sayangnya, sudah terlambat. Aku memang meremehkanmu. Kemampuanmu bikin masalah untuk orang lain. Kamu merusak rencanaku dengan sempurna. Maksudmu apa? Zhuang Wencheng sedang borong besar-besaran saham Jinghua di pasaran. Aku mau ambil kesempatan ambil kembali propertiku. Kamu malah, dengan mudahnya, tidak hanya gagal hentikan dia, tapi malah bikin dia sukses cairkan uang dengan harga tinggi. Aduh, terima ini. Wenlan. Maaf, aku tidak tahu rencanamu. Wenlan. Aku tahu kamu di rumah. Wenlan. Maaf. Hubungan kita selesai sampai di sini. Jangan ganggu aku lagi nanti. Wenlan, kamu tidak mau temui aku. Kamu masih mau cerai atau tidak? MU Buy. Kamu mau apa sebenarnya? Aku cuma mau bantu kamu. Kamu mau semuanya sesuai keinginanmu. Kamu pernah benar-benar paham aku? Kamu tahu aku ingin apa? Kamu orang yang keras kepala dan egois. Semua harus ikut kemauanmu. Kamu mau kemana? Cerai. Bisa tidak kamu tenang dengar aku? Aku beli saham Zhuang Wencheng. Cuma untuk bantu kamu. Kalau khawatir dia punya uang.
Aku bisa bantu kamu halangi dia dengan harga tinggi. Jadi makin kuat, aku mau cerai sama kamu. Setengah tahun lalu, aku kehilangan ingatan menikahimu. Untuk kamu, aku tinggalkan karyaku. Sekarang kamu bilang mau bantu lagi. Kamu pikir habis uang. Aku harus berterima kasih. Aku Wenlan, punya harga diriku sendiri. Punya cita-citaku sendiri. Kamu paham aku? Kamu tahu aku ingin apa? Kamu sama sekali tidak paham hormat. Maaf. Sebelumnya ada salah paham sama kamu. Tapi sebenarnya selama ini, aku coba tebus kesalahan. Yang mau kamu tebus hubungan grup Musi dan Dr. Lan. Bukan aku. Kamu benar-benar pikir begitu tentang aku? Ya, Aku setuju cerai. Bos, gawat. Aku memang sedang tidak baik-baik saja. Bukan kamu, maksudku nyonya yang gawat, bos. Aku seburuk itu? Bos. Dia segera jadi pemimpin Jinghua. Kak Lan, malam kita rayakan. Kamu sudah bebas. boleh saja. Kebetulan Kak Lan, malam aku juga ada yang mau bilang. Dekan Hu, Cepat ke Hotel Jiangnan. Zhuang Wencheng sudah jadi pemegang saham mayoritas. Pemilihan direktur eksekutif segera digelar. apa? Aku coba tunda pemungutan suara dulu. Kamu cepat ya. Oh oke, Ada apa Kak Lan? Zhuang Wencheng sudah bergerak. Kita langsung ke hotel untuk menghentikannya. Kamu nggak bilang ke Nyonya? Dia sudah memblokirku. Tapi kalau kamu bertindak sendiri lagi, Nyonya pasti marah. Zhuang Wencheng diam-diam beli saham Jinghua sebanyak itu. Pemegang saham lain demi posisi mereka, pasti dukung dia. Jadi Wenlan sekarang pasti dalam bahaya. Ayo kita percepat. Permisi, Dekan Hu ada? Maaf, Dekan Huo dan beberapa pimpinan hari ini tidak masuk kerja. Terima kasih. Ayo pergi. Hotel Zongshan. Mau bikin onar lagi? Cari sendiri sana.